perkenalkan, nama aku Angelika Jovia Clarissa, mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, yaitu penyusunan siklus akuntansi dan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang yang saya buat dengan nama Fruitopia Store. Usaha Fruitopia sendiri itu bergerak di bidang usaha buah-buahan segar dan juga Fruitopia ini pemiliknya adalah CV Angelica yaitu saya sendiri. Nah, pada proyek kali ini saya memilih studi kasus perusahaan dagang yang menerapkan model bisnis hybrid yaitu business to business atau B2B dan business to customer atau B2C. Model business to business atau B2B ini berarti perusahaan melakukan penjualan kepada bisnis lain. Dalam kasus ini yaitu hotel dan juga restoran sebagai pelanggan institusi, sedangkan business to customer atau B2C sebagai perusahaan yang juga melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen di akhir atau konsumen dan datang langsung ke store. Nah, alur bisnis perusahaan ini sendiri itu dimulai dari memperoleh persediaan barang dari supplier, kemudian barang tersebut itu didistribusikan melalui dua jalur, yaitu kepada hotel dan restoran sebagai mitra bisnis dan kepada pelanggan individu yang datang ke toko langsung. Kenapa sih saya memilih strategi ini? Saya rasa strategi ini itu sangat akurat digunakan untuk perusahaan yang baru dibuat. Karena dia akan meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan perusahaan, meningkatkan volume penjualan, dan juga memperluas jangkauan pasar. Nah, pada proyek ini juga, Fruitopia ini itu menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual dan juga FIFO. Kenapa saya memilih pencatatan transaksi itu menggunakan FIFO? Karena buah-buahan itu kan masa penyimpanan itu tidak akan lama. Jadi saya akan menggunakan FIFO itu untuk meminimalisir buah-buah yang busuk ketika disimpan terlalu lama, guna menjaga kualitas buah tersebut dan juga memaksimalkan dalam pencatatan transaksi. Ketika harga barang naik, kita masih bisa sorting, dan ketika harga barang turun kita masih bisa sorting. Jadi nggak bakal missing gitu. Nah, selanjutnya sendiri ini saya akan menjelaskan bagaimana transaksi ini itu akan berjalan selama satu periode atau satu bulan full di tanggal Januari. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang produk katalog dan juga pricing. Produk katalog di sini itu mempunyai 7 buah dengan berbeda-beda harga. Harga ini itu sudah mencangkup di satuan berat kilogram. Serta di sini ada harga dari supplier. Ketika kita ngambil dari supplier, di sini juga ada 7 buah dengan harga yang memiliki satuan berat kilogram. Nah, di payroll sendiri ini saya mempunyai satu karyawan karena bisnis ini itu kan baru berdiri. Jadi saya itu mampu menghandle sendiri dan saya hanya membutuhkan satu karyawan saja guna meminimalisir beban yang ada pada perusahaan supaya income itu bakal lebih besar karena kita kan baru mulai gitu kan. Nah, di prepaid rent tersebut ini kita kena harga 28 juta untuk satu kios dan ini harga per tahunnya ya. Nah, di sini saya juga uh, memberikan supplier data. Supplier ini tuh ada 3 dengan goods kode, goods name, alamat, shipping terms. Nah, di sini itu di Aras Buana kelompok Tani Sejahtera ini menggunakan shipping terms FOB destination, sedangkan di Budi Santoso ini menggunakan FOB shipping point yang artinya FOB destination sebagai kita pembeli kita tidak perlu membayar ongkir, sedangkan di Budi Santoso kita harus membayar ongkir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Sebelum saya menjelaskan transaksi, saya ingin memberikan account list. Di sini saya telah membuat account list yang berupa aset, equity, cost of goods sold, liabilities yang sudah mencakup akun-akun yang akan digunakan untuk transaksi. Nah, tahap pertama itu kita mulai dari transaksi naratif atau aktivitas operasional perusahaan selama bulan Januari 2026 atau ini satu periode ya. Satu periode itu satu bulan. Kalau di Fruitopia karena kita baru buka. Nah, di awal ini di tanggal 1, Angelica itu memberikan modal berupa cash ke Fruitopia untuk digunakan sebagai pendukung alur transaksi yang akan digunakan untuk kelanjutan hari-hari tersebut guna mendukung alur perusahaan berjalan dengan baik.
Nah, dana tersebut itu kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis kepada, Fruitopia itu untuk pembayaran seperti pembayaran sewa toko, terus pembelian asuransi, pembelian peralatan toko, perlengkapan operasional, serta pengadaan persediaan buah. Kita tuh belanja buah itu sedikit-sedikit karena kita akan meningkatkan kualitas buah supaya kita tidak cepat busuk buahnya. Jadi kualitasnya buahnya itu masih seger banget, gitu. Setelah operasional siap dijalankan, perusahaan mulai melakukan pembelian persediaan dari beberapa supplier. Pembelian itu tuh berupa tunai dan juga kredit untuk menjaga fleksibilitas arus kas perusahaan. Nih, dari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, selanjutnya perusahaan itu akan mulai menjalankan aktivitas penjualan melalui dua saluran. Nah, saluran pertama itu ada B2B, yaitu distribusi buah kepada beberapa hotel dan juga restoran yang bekerja sama dengan Fruitopia sebagai pemasok kebutuhan buah segar. Seperti di tanggal ini, Fruitopia accept a business partnership over from Hotel Guarhan and Grill and Shabu Restaurant to become their fresh fruit supplier. Nah, di sini itu Fruitopia itu merencanakan untuk mensuplai buah-buahan segar untuk Hotel Guarhan dan juga Grill and Shabu Restoran. Dan mereka itu discuss tentang tipe produk, quantity, price, dan juga delivery schedule. Nah, metode kedua itu ada B2C, yaitu Business to customer, seperti di tanggal ini, a walk-in customer purchase 3 kilogram of Fuji apple at a selling price of 30.000 kilogram. Di sini terlihat jelas bahwa customer itu datang ke toko langsung untuk membeli buah. Nah, selain mendapatkan pendapatan dari penjualan buah, Fruitopia juga menyewakan gerobaknya kepada street vendor. Karena sebelumnya Fruitopia itu dimulai dari fruit carts lokal street vendor terlebih dahulu. Kemudian membuka kios, maka si fruit carts-nya itu tidak dipakai, akhirnya itu direntalkan kepada lokal street vendor yang lain dengan harga 500.000. Nah, ini akan menambahkan pendapatan dari Fruitopia tersebut. Nah, setelah seluruh transaksi terjadi selama periode berjalan, tahap berikutnya adalah menyusun general journal atau jurnal umum. Nah, pada tahap ini itu, seluruh transaksi dicatat secara kronologis menggunakan prinsip double entry accounting, yaitu setiap transaksi harus memiliki sisi debit dan juga kredit dengan jumlah yang sama. Nah, refnya ini itu referensi yang terjadi di account list. Nah, ini tuh guna memudahkan pencarian ketika ada salah pendataan. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli persediaan, maka akun inventory bertambah dan cash berkurang. Ini terjadi ketika membeli buahnya itu pakai cash ya, guys. Kalau misalkan belinya itu pakai berupa hutang, masuknya ke account payable dengan terms 2/10 and per 30. Ini dibacanya mendapatkan diskon 2% ketika membayar kurang dari 10 hari atau 10 hari pas dengan tenor waktu 30 hari. Nah, ini AB ini tuh perusahaannya, yaitu Aras Buana. Jadi ini suppliernya. Nah, ketika terjadi penjualan, maka cash akan bertambah dan juga sales revenue akan bertambah juga. Serta kita update di cost of goods sold dan juga merchandise inventory-nya. Karena ini tuh mengurangi. Karena kan ini barang kan sudah terjual, seperti itu. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam jurnal besar atau jurnal umum, langkah berikutnya adalah memindahkan transaksi tersebut ke general ledger atau buku besar. Nah, tujuan penyusunan buku besar ini itu untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun sehingga dapat diketahui jika ada perubahan saldo setiap akun selama periode berjalan. Nah, melalui general ledger, melalui general ledger, perusahaan dapat mengetahui posisi saldo akhir dari akun seperti cash, merchandise inventory, account receivable, sales revenue, expense, dan juga Angelica Capital. Seperti ini, cash, saldo akhirnya segini, ke account receivable saldo akhirnya segini, merchandise inventory saldo akhirnya segini. Dan setelah semuanya, maka kita akan lanjut ke trial balance. Nah, gunanya apa sih trial balance itu? Trial balance itu digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan itu telah dilakukan secara seimbang antara debit dan juga kredit.
Nah, pada tahap ini itu diperoleh total debit sebesar 91.930 juta rupiah dan total kredit 91.930 juta rupiah. Nah, angka ini itu artinya balance, menunjukkan bahwa seluruh transaksi itu telah diposting dengan benar. Namun, trial balance itu belum cukup untuk menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya, karena masih terdapat akun yang perlu disesuaikan. Oleh karena itu, kita membutuhkan adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Nah, di adjusting entries tersebut kita sudah menaruh beberapa. Nah, apa sih tujuan jurnal penyesuaian tersebut? Tujuan jurnal penyesuaian itu digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban sesuai dengan periode terjadinya berdasarkan prinsip accrual basis. Penyesuaian yang dilakukan meliputi pengakuan beban, pengakuan rent expense seperti di tanggal 31 sebesar 2 juta, dan juga insurance expense sebesar 50, supplies expense sebesar 500, depreciation expense atau penyusutan dari equipment tersebut sebesar 50, utilities expense yang sudah dipakai. Utilities itu kan mencakup seperti listrik, air. Nah, di sini perusahaan itu mencatat beban penyusutan peralatan sebesar 50.000 itu berarti menggambarkan penggunaan aset itu tetap berjalan sesuai dengan periode. Jadi penggunaan aset itu tetap digunakan selama periode berjalan. Nah, setelah kita udah dapat angka-angka ini, kita akan langsung lanjut ke adjusted trial balance. Kita tinggal pindahin aja angka-angka yang tadi sudah kita buat di ledger, yang sudah kita update di ledger, lalu kita pindah-pindahkan ke sini sesuai dengan urutan yang benar. Ada debit dan juga kredit dengan total akhir debit 180.000 juta rupiah dan kredit sebesar 180.000 rupiah. Nah, ini tuh artinya saldonya itu balance ya guys. Berarti ini pencatatan transaksinya itu sudah benar. Selanjutnya, saldo ini kita pindahkan ke worksheet. Nah, di worksheet ini itu memudahkan untuk menghubungkan trial balance, jurnal penyesuaian, adjusted trial balance, serta penyusunan laporan keuangan. Dari worksheet tersebut ini kemudian disusun lagi menjadi income statement dan juga statement of financial possession. Dengan di sini kita dapat untung sebesar 41.000 dan untung di perusahaan 41.000 ini sangat wajar karena perusahaan Fruitopia ini baru berjalan sehingga customer-customer yang datang itu baru hanya mengenal Fruitopia awal-awal saja. Kemudian kalau misalkan Fruitopia dilanjutkan perusahaannya, kemungkinan besar Fruitopia akan menghasilkan income yang lebih banyak. Setelah itu kita lanjut ke closing entries. Nih, closing entries ini itu kita akan menutup beban-beban yang terjadi dan juga pendapatan yang terjadi. Seperti di tanggal 31 ada sales revenue juga rent revenue. Kita tutup di income summary untuk mengurangi revenue tersebut. Jadi 11.430 ditambah 500 itu kan jadinya 11.930. Nah, itu akan menutup revenue. Dan di sini ada expense, kita tutup pakai income summary juga. Nah, di sini itu ada income summary dan juga Angelica Capital. Nah, di sini itu kan perusahaan itu mendapatkan untung sebesar 41.000. 41.000 ini dipindahkan ke Angelica Capital untuk menambah modal Angelica. Dalam akuntansi ini itu saldo modal bertambah di sisi kredit. Itulah mengapa Angelica Capital ini itu berada di posisi kredit. Nah, setelah tadi kita dapat di closing interest, kita pindah ke closing trial balance. Di closing trial balance ini kita pindahkan saja angka-angkanya di debit segini dengan total 80.291.000 rupiah dan juga di kredit dengan dengan total segini. Nah, total segini itu mereka balance ya. Artinya, pencatatan ini tuh sudah terjadi dengan benar. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke income statement. Nah, income statement ini itu laporan yang berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama 1 bulan. Apakah untung atau rugi? Di income statement ini itu kita masukin sales di sini, terus kita kurangi dengan sales discount karena sales discount kan mengurangi sales tersebut kan. Nah, dapat dengan nama net sales revenue di sini. Dan kita masukin cost of goods sold-nya serta kita kurangin ini sama ini jadi gross profit. Terus di sini kita ada expense, kita bagi menjadi dua, selling expense dan juga administrative expense. Nah, di selling expense ini itu ada delivery expense dan juga advertising expense.
Nah, ini 200 tambah 50 jadi 250. Terus di administrative expense itu kita jumlahkan semua ini menjadi 5.800.000. Kita masukin 5.800 tambah 250 jadi 6.050. Nah, di sini kita kurangin sama ini. Hasilnya min 459. Nah, kita dapat income lain nih tapi bukan dari hasil penjualan kita, tapi dari hasil kita merentalkan gerobak kita bernama rent revenue. Rent revenue sebesar 500.000. Jadi 459 dikurang 500.000 menjadi 41.000. Nah, ini berarti net income for the moon di bulan Januari 31 2026. Nah, kita lanjut ke return earning. Nah, di return earningnya sendiri ini kita masukin return earning karena kita nggak punya saldo beginning awalnya itu di return earningnya, jadi ini 0. Kita masukin nih net income for the moon-nya 41.000 jadi 41.000. Kita kurangi dividen. Kenapa kita tidak mempunyai dividen? Karena kan kita perusahaannya baru dibuat. Jadi kita belum membagi-bagikan dividen atau kita belum membagikan share premium ke investor-investor kan. Kita masih awal-awal banget. Nah, ini ya jadi hasilnya 41.000. Nah, saldo return earning Januari 31 41.000 ini akan dipakai ketika menyusun return earning di bulan selanjutnya, yaitu di Februari. Menjadi di saldo awal beginning return earnings Februari 1 2026 kayak gitu. Nah, kita lanjut ke statement of financial possession. Kita masukin beberapa asetnya. Ada property, plant, and equipment. Kita masukin equipmentnya sebesar 5 juta. Terus kita kurangi dengan 50.000. Hasilnya menjadi 4.950.000. Nah, di current asset ada merchandise inventory 670. Kita tambah semua. Hasilnya menjadi total current asset di angka 75.291 juta ribu rupiah. Nah, di total asetnya ini itu kita akan menambah ini sama ini. Jadi totalnya 80.241 ribu rupiah. Nah, di sini ada equity dan liabilities. Equity-nya ada Angelica Capital sebanyak 80 juta 41 ribu. Ini hasilnya udah dari di adjusting ya guys. Nah, total asetnya jadi 80 juta 41 ribu. Nah, di sini ada current liabilities, ada utilities payable 200 ribu. Nah, di sini kita masukin juga ini ditambah ini. Jadi 80 juta 241. Nah, ini sama ini udah balance kan, berarti pencatatannya tersebut itu sudah benar. Kemudian kita bakal lanjut di persediaan inventory. Saya akan melihatkan bahwa kita tuh beli buah sedikit-sedikit banget untuk menjaga kualitas buah supaya buah tersebut itu tidak mudah busuk. Karena kan kita baru pertama kali jualan kan. Jadi kemungkinan customer yang datang juga tidak akan sebanyak itu gitu untuk membeli buah. Jadi untuk main aman kita akan membeli buah dengan kuantiti yang sedikit-sedikit tersebut. Nah, di 29 akhir total stok dari Century Pear itu 150.000. Ini udah diupdate ya guys. Jadi kalau misalkan ada pembelian dengan harga berbeda, kita pisahkan. Kalau ada pembelian, meskipun harganya sama, tetap kita pisahkan. Karena ini tuh stok lama, ini stok baru kan. Nah, kalau misalkan ada yang beli, kita pakai stok lama dulu, baru kita pakai stok yang baru. Seperti itu. Nah, ini juga terjadi di Apple. Nah, di Apple ini tuh sempet stoknya ada 0, maka kita di tanggal 29 ini kita langsung membeli purchase. Kita mengisi inventory lagi 10 apel. Jadi total akhir inventory apel ada 10. Dan di inventory card-nya itu ada 0 juga, sempat terjadi kehabisan stok dan di tanggal 30 kita melakukan pembelian sebanyak 10. Lalu kita lanjut ke inventory grabs. Ini sempat 2 kali kehabisan stok, tapi kita langsung membeli stoknya supaya tidak kehabisan barang. Nah, total saldo akhir inventory card grabs-nya itu 15. Kalau dragon fruit juga sempat kehabisan stok, sempat kita beli 15 tapi ternyata terjual lagi, habis, jadi kita tetap 0 lagi. Nah, di mangga juga terjadi seperti itu. Hasilnya 5.
maksudnya stok akhirnya ya guys. Nah, ini juga stok akhirnya 0 karena kehabisan barang, karena sale di tanggal 27 sebanyak 10 dan kita belum sempat beli lagi. Nah, total yang tadi semua itu kita rekap di sini dengan total final balance yaitu 1 juta. Nah, oke. Melalui proyek ini itu saya dapat memahami bahwa siklus akuntansi ini tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga bagaimana data keuangan itu akan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Monik dan teman-teman yang telah menonton.